Ya. Oke. Oke, thank you Adrian. Oke, akhirnya bisa ketemu, bisa tanding. Setelah kemarin sempat tertunda. Gue akan bacain lagi sedikit rules-nya ya. Jadi masing-masing akan dapat 11 pertanyaan dan tidak ada nilai minus. Dan 11 pertanyaan itu dibagi menjadi ada 4 sub ya. Yang pertama yang topik dipilih lawan, ini tidak dilempar. Kemudian topik tebak gambar, topik umum, terakhir topik tim nasional. Jadi selain topik yang dipilih lawan itu bisa dilempar dan dapat poin. Oke, kemarin yang nilainya Adrian menang berapa ya? Gue lupa. 21. 21. Oki menang berapa, Ki? 3-1 ya? Ya, jadi lo deh. Ini Cepek, Ki, apa Garuda? Cepek apa Garuda? Garuda. Cepek. Adrian, lo mau main apa lempar? Itu dia lagi main, gua duluan dah. Bebas, gue mau bebas. Oke. Biar nanti fokus. Fokus ya, sip. Mantap nih. Kemarin lu dipilihin Oki skandal. Skandal dalam sepak bola. Pertanyaan pertama ya, skandal. Ya. Piala Dunia tahun 82 di Spanyol. Tidak hanya dikenal sebagai Piala Dunianya Italia dan Paolo Rossi, di mana Paolo Rossi menjadi juara dan juga top skor dengan 6 gol. Namun juga ada satu insiden atau skandal yang kita kenal dengan skandal Gijón. Ya, Gijón ini kota di Spanyol ya. Jadi di Gijón ini venue pertandingan yang ada skandal di tahun 1982 tersebut. Kejadian skandal itu pengkhianatan atau main mata. Jadi semacam sepak bola gajah atau kong kali kong, ya, yang mana men-set up Aljazair untuk tersingkir dari babak grup. Ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 tim atau 2 negara tersebut yang terlibat dalam skandal Gijón atau main mata. 2 negara. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Pas. Oke, tebak-tebak buah manggis tahu nggak kira-kira? Apa ya? Jerman. Satu lagi, benar tuh Jerman tuh. Jerman Barat. Satu lagi, iya Jerman Barat sama apa ya? Sama tetangganya. Tetangganya. Austria. Prancis. Austria. Hmm. Jadi waktu itu Jerman Barat kalah dari Aljazair tuh di grup itu. Jadi intinya ini udah pertandingan terakhir. Aljazair itu kalau misalkan Jerman nggak menang, seri atau lolos Aljazair. Tapi kalau si Austrianya kalah 3-0 atau lebih, Austria nggak lolos. Nah, di setup 1-0 aja Jerman menang. Jadi itu kejadian yang luar biasa tuh. Jadi di setup 1-0 Jerman menangnya. Jadi dua-duanya lolos. Jadi Jerman sama Austria lolos. Lolos, iya. Gokil banget. Jadi Austria nggak mau menang, Jerman nggak mau ngebantai, setup gitu. Oke, berikutnya. Nomor 2. Joseph Sepp Blatter. Jadi Joseph Sepp Blatter, Presiden FIFA asal Swiss, selama kepemimpinan di FIFA, melibatkan berbagai figur dalam industrialisasi sepak bola untuk melakukan korupsi besarnya. Salah satu figur terkenal ini merupakan salah satu tokoh media,
ya, tokoh media yang menjadi presiden perusahaan pemasaran sepak bola di Amerika, di benua Amerika. Orang ini diduga menyuap FIFA sebesar 110 juta dolar atau 1,4 triliun untuk memenangkan kontrak hak media. Ya, jadi yang dikorupsi ini 1,4 triliun. Siapakah figur atau tokoh yang dimaksud? Media Amerika. Tokoh media dari benua Amerika. Yang menyuap FIFA sebesar 110 juta dolar, diduga menyuap FIFA dalam hal kontrak hak media. Enggak apa. Oke, kira-kira Nggak ada agak berat. Alejandro Burzaco jawabannya. Baru dengar ya? Iya. Media apa tuh? Media Dia megang media apa? media ini dia apa? Jadi jurnalis lah. Jurnalis, jadi dia juga punya perusahaan. Perusahaannya ini perusahaan marketing olahraga. Nah, dapat dia hak siarnya. Tapi istilahnya lelangnya nggak fair lah, karena ada suap gitu. Pertanyaan ketiga, nah ini gampang nih kayaknya. Jadi tahun 2001-2002 kita dikejutkan dengan Chievo Verona di Liga Italia. Nah, ada satu nama, yaitu sayap dari Chievo Verona yang berasal dari Brazil, yang kena kasus yang cukup unik. Jarang sepak bola kena kasus ini, yaitu kasus pemalsuan data paspor, yang mana berhasil diketahui oleh otoritas dan akhirnya dihukum 6 bulan penjara, 6 bulan kurungan, dan denda 145.000 US dollar. Jadi nama pemain Chievo ini yang memalsukan paspor itu, nama di paspornya Heriberto Conceição da Silva, atau kalau di nama kostumnya ini Heriberto. Mungkin ingat ya, Heriberto dari Brazil, Chievo Verona. Pertanyaan gua, Heriberto ini kan nama yang dipalsuin di paspor. Nama aslinya siapa sebenarnya? Dia ganti nama habis tuh. Karena emang nama aslinya bukan itu. Ini terkait pencurian umur juga katanya, disinyalirnya begitu. Jadi ganti nama tuh di kostum tuh. Heriberto, jadi set nama aslinya. (2001 2002) ya. Iya, ada yang terkenal tuh. Pemain inti kok dia. Tahun depannya langsung ganti nama kostum. Langsung ganti nama asli. Nggak tahu. Oke. Chievo yang gue tahu mah Berardi doang. Berardi. Chievo. Ini Chievo 2002 yang ada Marazina, terus Corradi, Corini. Jadi dia nama aslinya Luciano Siqueira de Oliveira. Jadi besoknya tahun depan langsung ganti nama Luciano. Nah, itu nama aslinya. Nama dia awalnya yang palsu itu Heriberto. Oke, Adrian. Selesai. Belum ada yang dijawab. Santai. Jadi kemarin Dena itu cuma jawab satu. Dena cuma jawab satu di topik. Si Ruby juga jawab satu. Kita ke Oki. Oki. Apa nih? Nilai-nilai historis. Piala Dunia tahun 30 sampai dengan tahun 2018 yang kita tahu itu trofinya ada 2. Ya, trofinya. Trofi yang lama, yang agak kecil itu, yang bentuknya kayak Dewi lagi ngangkat oktagon, sama trofi yang sekarang, yang 2 orang lagi ngangkat bola dunia. Jadi
Dalam sejarahnya itu, trofi yang pertama itu dipakai Piala Dunia pertama 30 sampai Piala Dunia tahun 70. Karena waktu itu aturan FIFA, siapa yang bisa 3 kali juara, itu dapat trofi aslinya. Brazil juara tahun 58, 62, 70. Maka jadi kepemilikan Brazil. So, mulai tahun 74 di Jerman, ketika Jerman juara, itu dibuat trofi yang baru sampai sekarang. Trofi itu yang lama sempat dicuri tahun 66. Kemudian ditemukan sehingga bisa sampai tahun 70. Nah, karena pemiliknya Brazil, disimpan di Brazil, tahun 83 di Brazil dicuri lagi. Nah, sampai sekarang nggak ketemu karena katanya sudah dilebur jadi emas cair dan rekonstruksi lagi. Jadi udah nggak ketemu lagi. Nah, pertanyaan gua, dari 2 trofi itu, siapa pemahatnya? Jadi trofi pertama itu siapa yang memahat atau mendesain? Trofi yang kedua juga siapa yang memahat dan mendesain. Yang mahat tuh nggak tahu, gue tahu namanya doang. Nah, trofi Jules Rimet sama Henry Delaunay ya. Henry Delaunay itu Piala Eropa. Eropa ya? Kalau yang pertama itu betul. Kan? Jules Rimet Trophy karena dia menghormati jasa Presiden FIFA yang bentuk Piala Dunia ya, namanya Jules Rimet. Kalau trofi yang kedua namanya standar FIFA World Cup Trophy. Dia nggak pakai nama orang. Tapi pertanyaannya siapa yang mendesain atau memahat trofi bersejarah ini? Nggak tahu. Tahu nggak, Ardian? Nggak. Jadi yang pertama ya, yang kecil itu orang Prancis, namanya Abel Leveler, orang Prancis. Nah, yang kedua orang Italia, namanya Gazzaniga, Silvio Gazzaniga. Gitu. Jadi kalau yang Silvio Gazzaniga itu hasil sayembara. Kan tahun 74 mau dibuat, maksudnya mau dikasih ke juara baru ya. Tahun 70 udah dikasih Brazil, tahun 71 FIFA nyelenggarain sayembara. Nah, desainnya dari Silvio Gazzaniga ini yang terpilih. Gitu. Nomor 2, berikutnya. Federation International Football Association, atau kita kenal dengan nama atau singkatan FIFA, didirikan di Paris, Prancis tahun 1904 dan berkedudukan di Zurich atau Swiss, headquarter-nya atau markas besarnya. Merupakan otoritas sepak bola dunia yang saat ini dipimpin oleh pria Swiss keturunan Italia, yaitu Gianni Infantino. Nah, dalam sejarahnya, FIFA ini dibentuk guna menjadi wadah federasi antar negara. Jadi negara-negara pertama yang ikut rembuk dalam pembentukan FIFA itu Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Swedia, dan Swiss. Yang sekarang sudah memiliki 211 negara dari 6 konfederasi sebagai anggota. Nah, FIFA pertama kali sejak didirikan tahun 1904 itu dipimpin oleh seorang presiden dari kalangan jurnalis yang dia memimpin FIFA hanya 2 tahun, 1904 sampai 1906. Siapakah tokoh jurnalis Eropa yang menjadi presiden pertama FIFA? Presiden pertama FIFA. Jules Rimet itu bukan? Bukan. Jadi Jules Rimet itu tahun 20-an akhir sampai tahun 30-an ya. Karena memang dia terkenal karena memang dia dekat-dekat pembentukan Piala Dunia. Nah, ini agak jauh, 1904 sampai 1906. Adrian tahu nggak? Enggak. Robert Guerin dari Prancis. Habis Robert Guerin belum Jules Rimet, tapi masih Daniel Berly kalau nggak salah, dari Inggris. Nah, Robert Guerin dari Prancis. Presiden pertama FIFA. Berikutnya tentang UEFA ya. Union European Football Association atau disingkat UEFA, Konfederasi Sepak Bola Eropa ini dipimpin oleh Alexander Kefrin, orang Slovenia.
Ini dibentuk 15 Juni tahun 54 di Basel, Swiss. Beranggotakan 31 negara, pertama kali melaksanakan Kongres Nasional atau Kongres Besar pada tanggal 2 Maret 55. Pertanyaannya, Kongres pertama UEFA berada di kota mana? Diselenggarakan di kota mana? Kota. Kota ya. Ya, kota Paris. tempat Paris. Prancis. Salah. Adrian? Enggak tahu. Vienna. Oke. Austria. Masih imbang. Sekarang ke pertanyaan umum ya. Pertanyaan umum ini gue mulai dari Adrian. Kalau nggak bisa jawab, Oki. Melempar. Baru nanti ke Adrian gantian. Ini bisa dilemparkan ya? Bisa, sekali jawab. Soal umum. Oke. Untuk Adrian. Golden goal pertama pada Piala Eropa dicetak oleh siapa? Golden goal pertama sepanjang sejarah Piala Eropa. 2004 itu bukan ya? Karisteas, bukan? Salah, Oki. Golden goal pertama ya, sepanjang sejarah Piala Eropa. Nggak tahu. Tebak aja kali ya. Masal ya. Boleh? Coba lo benar. Laurent Blanc. Salah. Jadi Piala Eropa yang pakai sistem golden goal itu tahun 96 pertama kali. Yang nyetak gol Oliver Bierhoff di final lawan Ceko. Jerman Ceko 2-1. Oke. Sekarang ke Oki. Masih tentang golden goal. Tapi pertanyaannya, siapakah pencetak golden goal pertama sepanjang sejarah di Piala Dunia? Oh, tadi Piala Eropa, sekarang Piala Dunia. Piala Dunia. Nggak ada pikiran gitu. Pele lah. Salah. Brian? 98 ya berarti. Siapa? Zidane. Salah. Jadi benar, tahun 98. Ya, jadi kalau Piala Eropa mulainya 96, golden goal, Piala Dunia 98. Dan pencetak gol pertamanya itu Prancis lawan Paraguay di babak 16 besar. Laurent Blanc yang Oki jawab tadi. Itu Piala Dunia. Jawaban tadi. Biru. Laurent Blanc ke gawang Chilavert. Ya. Oke, ke Adrian. Stadion yang menjadi kandang Hellas Verona. Stadion yang menjadi kandang Hellas Verona. Nggak tahu. Nggak apa, Nggak tahu. Liga Italia. Mark Antonio Bentegodi. Nah, sekarang ke Oki. Stadion yang menjadi kandang dari klub Perugia. Italia lagi. Jadi ini pertanyaan evolusi ya. Iya, itu. Saya nggak tahu Italia. Perugia Stadium kali. Adrian? Nggak tahu gue Italia dah. Renato Cuma Curi. tahu tim gede doang Italia gua. Renato Curi. Oke, sekarang ke Adrian. Siapakah pelatih Olympique Marseille saat ini? Pelatih Olympique Marseille saat ini.
Tadi ke Italia, kita ke Prancis kan. Pelatih Olympique Marseille. Apa ya? Nggak tahu. Oke. Pas. Ya. Oke. Nggak tahu. Jadi ini pelatih terkenal sih. Dia pernah megang Chelsea dulu, pernah megang Spurs, pernah megang Porto, pelatih muda Andre Porto. Villas-Boas. Oh, AVP di Marseille sekarang, bukan di Rusia itu ya? Enggak, udah di Marseille dia. Andre Villas-Boas. Next. Oh, yang kemarin terakhir di Rusia ya itu. Iya, sempat ke Rusia juga, sempat ke Rusia. Zenit kalau nggak salah. Nah, ya betul. Zenit. Iya. Siapa pelatih Olympique Lyon saat ini? Ini terkenal juga. terkenal ya. Nah, kalau nggak salah nama Spanyol di Garcia gitu ya. Siapa ya? Oke, waktu habis, jawab. Garcia itulah. Aduh, gue lupa nama lengkapnya. Ada Garcia. Nama depannya lah. Nah, Garcia banyak nanti. Taruh. Rudy Garcia bukan sih? Oke, good. Rudy Garcia. Ya, mantannya Roma juga dia. Ya. Mantan Roma, balik lagi ke Lyon. Oke. 1-0 ya. Sekarang kita ke babak tebak gambar. Kita ke Adrian dulu. Udah muncul gambarnya? Kecil. Emang Gambar kecil? apa namanya? Nggak digedein? Gambar Oh, kecil folder ya? gitu. Belum diklik. Udah diklik belum? Udah diklik. Tapi masih kecil ya? Kecil ada 2 gitu ya? Iya, kecil ada 2. Tampilan folder gitu. Bentar. Nggak kelihatan. Ini? Baju Jerman ya. Ini udah? Dah. Udah ya? Udah. Gambarnya udah muncul. Oke. Jerman 2018 ya. 2004. Ini pemain ini punya rekor unik. Nanti gue ceritain kalau udah ketemu jawaban. Joshua Kimmich. Salah, Oki. Siapa ya? Jerman. Nah, tahu. Nggak ada gambaran. Oke. Jadi pemain ini punya rekor unik. Dia adalah pemain yang masuk tim nasional Jerman dalam 2 Piala Dunia. Jadi dia anggota juara Piala Dunia 2014 juga. Terus 2018 juga dia masuk skuad. Tapi menjadi rekornya itu karena tampil di Piala Dunia dengan tidak bermain 1 menit pun. Namanya Matthias Ginter. Matthias Ginter. Jadi ini back tengah. Back tengah cadangannya Hummels. Mats Hummels. Oke. Sekarang Oki. Jerman. Udah keluar?
Masih kayak tadi apa? Dua folder gitu apa? Kecil. Dua gambar. Ini keluar ya? Hmm. Siapa ya? Aduh, Jerman. Bewoknya ini bisa jadi petunjuk kan nih bewok. Iya, kayak pernah lihat dah. Jerman. Siapa ya? Nah, soalnya ada Hector kali. Jonas Hector. Dia sebenarnya bukan Jonas Hector. Ayo, siapa? Adrian. Mustafi. Salah. Jadi dia ini sebenarnya cadangannya Jonas Hector. Ini ya gua ambil pertandingan pertama Piala Dunia 2018 nih gambar ini lawan Meksiko yang Jerman kalah. Nah, Jonas Hector kalau nggak salah nggak dimainin, yang dimainin dia. Dia ini Marvin Plattenhardt. Nomor 2 dia. Dia back kirinya Hertha Berlin. Marvin Plattenhardt. Adrian sekarang. Adrian. Masih kecil atau udah gede gambarnya? Masih kecil. Masih kecil ya. Oke. Oke. Siapakah pelatih ini? Saya sering lihat. Sering lihat kan? Ini siapa ya? Nggak tahu aja. Oke. Sering lihat tapi nggak tahu aja. Ini kayak siapa ya? Senior banget nih. Kelihatan lah dari wajahnya lah. Nggak inget gue. Gak inget ya. Ini Kan? yang latih Rosicky, Kohler, Milan Baros di Piala Dunia 2006 sama Piala Eropa 2004. Namanya Karel Bruckner. Pelatih Ceko. Karel Bruckner. Dulu ada Peter Cech masih muda, Zdeněk Girera. 2004 sampai 2006. Sekarang Oki. Oke. Ini kayak pernah tahu juga nih anjing. Nggak tahu. Ardian, ayolah, biar seri. Liga Inggris nih ya? Liga Inggris nih. Ketahuan Liga Inggris ya? Karena Penontonnya penontonnya dekat. Penontonnya dekat, betul. Walaupun di bawah sponsornya Italia itu, Kappa. Spurs nih kayaknya. Jonde Ramos, man. Salah. Ini orang Prancis, pelatih yang juara konfederasi tahun 2003, terus dikalahin Yunani di Euro 2004, terus ke Spurs. Jacques Santini. Iya. Jacques Santini. Gue inget nih, sering lihat tuh pelatih. Iya, Prancis dia. Sekarang Santini. Adrian lagi. Diam. Tebak. Waduh.
Masih kecil ya? Masih. Tebak jersey. Oke. Ini apa? Klub mana ini jersey-nya? Klub mana? Oke, waktu habis jawabannya. RC geng bukan ya? Nggak tahu. Siapa? Geng. Salah. Ki. Bukan geng ya ini. Ya geng juga biru hitam sih, tapi bukan. Apa ya? Jet Tokyo kali. Salah. Ini klub Jerman. Professor and Turen. Jerman ya. Dia dulu pernah beli Alidai. Arminia Bielefeld. Oh, Arminia Bielefeld. Armenia. Arminia Bielefeld. Sekarang Blue. ke Oki ya. Ini Ki. Kaiserslautern. Salah. Bukan Rian. ya? Bukan ya? Oh, bukan. Kaiserslautern merah. Gue pikir juga Kaiserslautern. Kaiserslautern merah. Logonya iya. Ini udah jelas Ting Blue, berpikir biru. Bukan Ting Red. Oke, ini di Munchen tapi bukan Bayern Munchen. Namanya TSV 168. TSV 1860 Munchen. Oh, TSV 1860 Munich. TSV ya? TSV. Ini dari logo doang, nggak ngeliat 1860-nya tadi. Iya, 1860-nya. Udah baik loh gue kasih. Maksudnya tadi udah jauh kayak Kaiserslautern. Ini ya, kayak kira langsung Kaiserslautern. Pertanyaan sesi terakhir nih. Kebalik kayaknya arahnya ya? Ya? Warnanya merah ya? Merah. Kaiserslautern merah ya? Merah. Pertanyaan sesi terakhir tentang timnas ya. Nasional. Ke Oki dulu nih. Pada Piala Tiger tahun 2002, Indonesia kalah adu penalti lawan Thailand di Gelora Bung Karno. Saat itu main 2-2 sebelum babak adu penalti. Nah, siapakah pencetak 2 gol Indonesia? Siapakah pencetak 2 gol Indonesia? Jadi tahun 2002 kita gagal juara gara-gara adu penalti kalah, tapi di babak sebelum adu penalti 2-2. Nah, siapa yang nyetak 2 gol? Ada 2 orang ya? 2 orang yang nyetak 2 gol. 2002 tuh Gendut Doni. Betul, satu. Satunya lagi? Lagi siapa ya? Yaris kayaknya deh. Betul. Keren. Gendut Doni dan BP itu semifinal Yaris. ya BP ya? Hah? BP itu di mana? Semifinal ya? BP di semifinal lawan Malaysia kalau nggak salah. Semifinal. Iya betul. Ini Gendut Doni, Kristiawan, dan Yaris Riyadi pemain Persib. Nah, sekarang ke Adrian. Jadi, adu penalti kita kalah dari Thailand. Ada 2 pemain kita, Piala Tiger 2002 itu, yang gagal adu penalti. Siapa? Yang gagal adu penalti. Masih di pertandingan yang sama. Piala Tiger final 2002 lawan Thailand.
Kurniawan mungkin. Kurniawan sama Sama Gendutoni. salah. Nggak tahu Ki, Pak. Bejo Sugiantoro. satu lagi? Satu lagi Maradona. main kurang Bukan nggak ya, terkenal tuh gue. Oke, jadi nggak ada yang dapat poin ya. Bejo Sugiantoro benar, satu. Satunya lagi tandemnya di lini belakang. Firmansyah. Firmansyah. Pemain Persikota kalau nggak salah. Firmansyah. Kita ke Oki. Bukan Persita ya? Persita apa Persikota ya? Pokoknya Tangerang deh. Firmansyah namanya. Firmansyah. Oke, kita ke Oki. Tahun 2000 Indonesia lolos ke Piala Asia. Lolos ke Piala Asia. Saat itu poin kita cuma 1 ya. Jadi tersingkir, kita segrup sama Kuwait, sama Korea, sama Cina. Tahun 2000 Piala Asia di Libanon. Siapa pelatih kita? Waduh. 2000 ya. 2000 Piala Asia di Libanon. Kita lolos putaran final, segrupnya lawan Cina, Kuwait, satu lagi Korea. Cuma 1 poin, juru kunci, kita pulang. Siapa pelatihnya? 2000 itu Bendol bukan sih? Salah. Betul kan? Dia belum zamannya Bendol itu orangnya. Sebelum Evan Koller. Salah. Jadi pelatih lokal, dia legendnya Persib Bandung, Nandar Iskandar. Oh, Nandar, sebelum Bendol ya dia? Belum, Nandar Iskandar. Oke, Adrian. Pelatih tim nasional di Piala Asia 2004 di Cina. Saat itu kita menang lawan Qatar kalau nggak salah. Jadi kita dapat 3 poin. Kemenangan pertama kita di Piala Asia, tapi kita kalah lawan Bahrain dan Cina. Jadi juga tersingkir walaupun dengan 3 poin. Pertanyaannya, Tahun berapa? 2004. Piala Asia di Cina. Piala Asia di Cina 2004. Jadi habis 2004. Siapa pelatih tim nasional Indonesia Piala Asia 2004 di Cina? Evan Koller. Good. Ivan Koller. Gue mikirnya Peter Wade. Gua rekap ya. Jadi lagi-lagi kemenangan tipis nih. Setelah kemarin juga menang tipis Dena 4-3, Oki, Kongres Oki belum melaju ke final dengan skor 2-1. Rudi Garcia dan Yaris Riyadi Gendut Doni membawa lu ke final. Jadi Adrian 1, Oki 2. Oke. Jadi nanti di final lawan Dena kita arrange waktunya. Gua sih kalau cepet aja ya, kalau nggak lusa atau besok. Nanti gua share topik-topiknya dan cara-caranya ada di grup. Thank you buat semifinalis. Nanti semifinalis gua kontak Japri abis selesai final. Jadi semifinalis ada hadiah lah juga kecil-kecilan. Oke. Thank you. Thank you ya, Adrian. Semangat ya waktunya, kurang 1 menit. Iya. Oke, pas banget. Thank you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.